Pemirsa, mediasi antara Haris Azhar, Fathia Maulidiyanti dengan Luhut Binsar Panjaitan atas dugaan kasus pencemaran nama baik batal digelar hari ini. Menurut kuasa hukum Haris Azhar, mediasi batal dengan alasan kedinasan dan akan dijadwal ulang. Haris dan Fathia tiba pukul 10 waktu Indonesia Barat di Ditreskrimum Polda Metro Jaya didampingi tim kuasa hukumnya untuk menghadiri undangan mediasi. Namun agenda mediasi yang rencananya digelar hari ini di Polda Metro Jaya antara Haris Azhar, Fathia Maulidiyanti dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan batal. Mediasi digelar atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan di mana Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti menyinggung Luhut terlibat dalam bisnis tambang di Papua. Ini kita mendampingi kedua teman kita Haris dan Bob Fathia memenuhi undangan. Jadi kita memenuhi undangan dari penyidik Cyber Polda Metro Jaya dan kami tiba tadi jam 10:15. Sudah ketemu dengan penyidik dan ternyata acara hari ini ditunda oleh penyidik. Ditunda untuk waktu yang ditentukan kemudian dengan alasan kedinasan. Perseteruan antara Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Haris Azhar serta Fathia Maulidiyanti berawal dari podcast yang menyebut bahwa Luhut ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya. Laporan ke polisi berlanjut karena somasi yang dikirimkan Luhut untuk dua pegiat HAM tersebut tidak digubris. Perseteruan Luhut Binsar Panjaitan dan Haris Azhar serta Fathia Maulidiyanti berawal dari video percakapan Haris dan Fathia di YouTube. Dalam percakapan di video disebut bahwa Luhut ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya. Namanya Tobakom Del Mandiri. Tobakom Del Mandiri. Dan itu merupakan anak perusahaannya Toba Sejahtera Group. Toba itu kan di Sumatera Utara, ini nyebrang ke Papua ya? Iya. Sumatera Utara nyebrang ke Papua. Oke, nanti kita bahas. Nah, jadi si Tobakom Del Mandiri ini direkturnya adalah Purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord ya. Lord Luhut gitu. Okay. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Luhut melalui kuasa hukumnya Junifer Girsang pun telah 2 kali melayangkan somasi terhadap kedua aktivis ini. Menjawab somasi yang dilayangkan Luhut Binsar Panjaitan, Haris Azhar mengundang Luhut untuk tampil di channel YouTube miliknya. Ia juga menyebut Luhut dapat memberikan klarifikasi atau membantah terkait ucapan yang pernah dilontarkannya. Namun, lewat kuasa hukumnya, Luhut menolak memberikan klarifikasi di YouTube karena pernyataan Haris termasuk fitnah. Haris seharusnya mengklarifikasi dan meminta maaf terlebih dahulu. Luhut pun akhirnya melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya. Laporan terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Luhut menyebut laporan ini dibuat karena somasi yang ia layangkan tidak direspon. Selain gugatan pidana, Luhut juga mengajukan gugatan perdata sebesar 100 miliar rupiah. Kamu udah dibilang somasi oleh Pak Junifer 2 kali, nggak ada juga. Ya kan udah cukup, masa kita mau terus-terus? Kan semua itu tidak ada kebebasan absolut. Saya ingin ingatkan kepada publik ya, tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan bertanggung jawab. Jadi saya punya hak juga untuk membela hak asasi saya. Ya, jadi karena saya tidak melakukan itu, tidak ada. Dan saya sudah minta bukti-bukti, tidak ada. Dia bilang research tidak ada. Jadi saya nuntut, dan ini saya kira pembelajaran buat kita semua masyarakat. Usai dilaporkan ke polisi, Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang diwakili kuasa hukumnya melapor ke Komnas HAM. Fathia menilai ancaman pidana terhadapnya merupakan serangan terhadap demokrasi. Karena yang disampaikannya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan bagian dari berekspresi dan berpendapat. Nah, oleh karena adanya ancaman pemidanaan ataupun gugatan, kami minta kepada Komnas HAM untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang
khususnya Fathia dan juga kawan-kawan yang lainnya, itu untuk diberikan perlindungan gitu. Karena apa yang mereka sampaikan ini basisnya adalah penelitian dan diarahkan kepada pejabat publik karena ada indikasi konflik kepentingan berdasarkan temuan riset kami. Laporan Luhut terhadap pegiat HAM dikecam sejumlah pihak. Sejumlah aktivis menilai tindakan Luhut mengancam ruang demokrasi.